Ya patut disosialisasikan kepada masyarakat. Kan provider kan nggak mau rugi ya, misalnya AM3 atau Indosat dan lain-lain ya, kalau ada. Ya baik, selamat malam adik Emas, selamat malam. Malam kakak, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik Kabarnya ya, ya, kabarnya saya sih sendiri, ya, begitulah, kadang di atas, kadang di bawah tuh, baik buruk juga. Tapi puji Tuhan, baik alhamdulillah. ya. Ngomong-ngomong situasi Merauke gimana nih akhir-akhir ini? Situasi Maroke ini kayaknya baik buruk juga di. Baik buruk gimana nih maksudnya? Ya, akhir-akhir ini kita terkendala dengan hilangnya jaringan internet. Jaringan internet ya, udah berapa lama? Jaringan internet ini dia hilang di kota Maroke ini bukan baru kakak, Bukan baru ya, ulang-ulang. berulang-ulang. Kalau tidak salah kurang lebih 7 kali. 7 kali, ya betul sekali 7 kali. Saya juga sempat ingat sih 7 kali. 6 kalinya yang katanya karena faktor alam, dan 1 kali itu yang memang murni diputuskan ya. Tapi nggak tahu nih yang 6 kali ini benar-benaran karena faktor alam atau tidak, kita nggak tahu. Nah, perasaan Emma dengan jaringan yang down begitu lama itu gimana sih? Parah sih, Parah ya, parah dalam parah hal apa sekali nih? kakak ya. Karena jaringan internet ini hilang ini kan dampaknya itu sangat-sangat terasa. Apalagi ke masyarakat-masyarakat kecil macam kita. Bak apa ada aktivitas-aktivitas yang terhambat, rencana-rencana yang tidak terselesaikan. Aktivitas apa? Aktivitas hubungi pacar kah atau hubungi apa gitu? Ya seperti kerjaan toh kakak, yang biasanya normal-normal, ada yang jadikan internet, lola. Padahal udah provinsi ya, Iya, provinsi sudah 1 tahun. sudah 1 tahun provinsi, tapi ya kita masih begini-begini aja ya. Iya, tapi kelihatannya juga masyarakat Merauke juga sudah kayaknya sudah pada murka ya, Sudah dengan pada apa? sudah pada murka. Murka ya. Iya, Tapi diam-diam aja kok. sudah karena kalau dilihat itu mereka tuh berkoar-koar di media sosial tuh parah sekali komen-komennya itu sudah pada muak dengan hilangnya jaringan internet ini. Sampai-sampai kemarin juga mahasiswa beberapa kali tuh ya demo Ya, ulang-ulang. kalau nggak salah 3 kali. Yang kemarin ini 3 kali. mereka tetap selalu ini Nah, genjot tapi terus. hasilnya ya masih begini-begini aja. Enak sih, kasihan juga sih. Ya kita patut apresiasi masyarakat yang menyuarakan itu ya. Iya betul. Nih, kita mau salahkan pemerintah juga, serba salah. Tapi sebenarnya itu memang tanggung jawabnya mereka Untuk menyelesaikan ini, untuk menyelesaikan ini tuh. apalagi kan sudah berulang-ulang kali. Yang Emma sering dengar itu jaringan jaringan internet ini, jaringan internet yang Iya. Emma sering dengar, yang down di Merauke, jaringan internet yang sedang down di Merauke itu karena apa sih desas-desus yang Emma dengar? Ya alasannya tuh kabel optik, Kabel optik. kena jangkar kapal lah, Kenapa? kena jangkar kapal karena Oh, jangkar kedalamannya kapal. kan tidak terlalu. Saya juga sempat dengar digigit ikan kan? Iya, sampai itu ada juga mereka edit gitu kan, masuk juga di info kejadian tuh ikan hiu gigit kabel optik begitu. Ikan hiu gigit kabel optik Iya. ya. Berarti hiunya nih hiu nakal ini. Aduh, Hiu nakal ini. masalah mereka itu hiu nafsu apa ya sampai bisa gigit-gigit kabel ya. Gigit kabel ini. Iya, itu tuh berterus-terus lagi. Gila sih. Iya sih, kalau kakak perhatikan memang, kalau kakak perhatikan dampaknya pada masyarakat begitu besar ya dampaknya. Berpengaruh pada perekonomian Iya, juga. betul. Ya kan?
banyak masyarakat yang mengeluh. Di sisi lain juga kita sebagai masyarakat, ya meskipun ada yang bersuara, harapannya lebih banyak lah yang bersuara. Karena ini udah berulang-ulang dan lama kelamaan membosankan ya, membosankan dan jadi enek ya sudah, mau putus-putus aja gitu. Tapi dengan hilangnya jaringan internet nih, koneksi kan melemah. Tapi itu bayar tuh tetap full. Bayar tetap full. Iya, karena kemarin kebetulan kita kan di rumah pakai wifi juga tuh dari di hotel Komsel. Pas bayar tuh kebetulan tuh mama yang bayar. Jadi itu pas bayar tuh tetap full. Bahkan dihitung dendanya itu dihitung beberapa hari telat 3 hari ya kalau tidak salah itu dihitung juga. Jadi kurang lebih 400-an lah. Nggak ada kompensasi gitu? Nggak ada sama sekali. Makanya waktu mama bayar itu pas pulang tuh kita tanya, masa dengan kurang lebih sudah 2 minggu lebih lah jaringan internet hilang kalau nggak salah. Udah mau 3 minggu? Udah mau 3 minggu ya. Dari tanggal 4 itu nggak salah. Jadi itu kan kalau dihitung 1 bulan kan tidak semua kita menikmati akses jaringan internet, tapi tetap dihitung full. Tapi mama yang bayar, jadi penjelasannya juga masih berbelit-belit. Jadi kurang tahu nih kenapa masih tidak ada kompensasi sama sekali. Kira-kira terkait persoalan jaringan ini, langkah yang tepat yang harus kita pikirkan bersama dalam hal ini, khususnya pemerintah misalnya, kira-kira apa ya yang harus mereka buat ya? Ya minimal ada provider lain lah. Provider lain ya? Tapi sebenarnya itu kalau Indosat ya, kartu Indosat itu sebenarnya di Merauke sini juga ada. Cuman itu sudah ada masih melemah. Dan di berbagai titik juga kadang jaringannya hilang. Tapi ada satu titik yang kadang lancar. Iya, kemarin kakak sempat dengar juga aspirasi dari masyarakat, mahasiswa, itu provider lain. Nah ini sempat terpikirkan, kalau seandainya disiapkan provider lain, berarti butuh konsistensi masyarakat dalam hal ini. Ini kan bisnis ya, kalau seandainya ada provider baru, ya patut disosialisasikan kepada masyarakat. Kan provider kan nggak mau rugi ya, misalnya AM3 atau Indosat dan lain-lainnya kalau ada. Kalau masyarakat nggak mau pakai, sama aja ya kan. Memang solusinya bagus, tapi harus diimbangi dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Itu penting sekali. Masyarakat kita kan banyak makainya Telkomsel. Iya. Ya kalau mau provider baru, ya kita juga harus masif, harus kompak. Yang menggunakan provider baru ini apa? Itu penting juga. Karena ini suka nggak suka, nggak bisa lari dari konteks bisnis. Akhirnya kan kita masyarakat bawah kan yang susah gitu. Dari sisi penduduk juga, penduduk kita kan masih sedikit. Jadi Telkomsel ya biasa aja gitu, karena penggunanya kan nggak terlalu banyak. Kalau menurut kakak sendiri bagaimana? Ya, kalau kakak sih perhatikan yang terkait dengan persoalan jaringan. Ini sempat bikin kita bingung. Sering bermasalah di wilayah Merauke kan. Wilayah Merauke. Pokoknya dengan istilah-istilahnya ruas timika apa segala macam itu yang menurut versinya mereka. Nah, tapi katanya kapal yang memperbaiki itu ada di Batam. Ya kalau tahu kayak gitu di sini sering rusak. Kapalnya aja ditaruh di sini. Jauh sekali ya Pak. Ya kan ini kan persoalan maintenance kan, perawatan tuh. Kalau kapalnya taruh di sini kan kalau rusak yang cepat saja. Tapi kalau menurut tapi kalau yang sebelum-sebelumnya itu dokumentasi kapalnya dapat nggak sih di sini? Itu kita juga nggak tahu, kita mau bilang benar juga takut kita termakan hoax, ya kan. Ini kan semuanya serba asumsi. Nah, terus ya kita pakai dugaan itu nggak masalah karena kan buktinya nggak ada.
nggak ada Ya. transparansi juga kalau Ketika ada asumsi itu kan dia muncul ketika nggak ada bukti gitu. ya betul. Ya kan? Ketika nggak ada bukti. Nah, terus gini, kalau kita berbicara soal perawatan, ya kan, ini kan hal yang sama terjadi dengan masalah yang sama. Saya sempat berpikir orang itu kan kalau mau bangun jembatan, ya kan, misalnya kalau mau bangun jembatan, pasti dengan analisis ini nanti dia akan rubuh berapa tahun segala macam gitu. Nah, ini kabel ini nggak ada analisis kan? Misalnya kalau pernah rusak, terus diperbaiki, masa rusak lagi dengan waktu yang singkat? Iya, Kalau enggak ya 10 tahun sekali kan mungkin dia bisa rusak. Ini kan enggak. hanya hitung bulan ya. Hitung bulan, hitung tahun, hitung bulan, hitung tahun. Udah menjadi program tahunan gitu. Iya, Karena biasa juga dibilang event tahunan. ini sangat dirugikan sih, sangat-sangat dirugikan. Orang udah berbicara teknologi ya, 5.0 ya. Kita Tentang jaringan. masih ribut soal jaringan internet. Nah, ini persoalan infrastruktur yang ada di Papua, khususnya di Merauke, masih bermasalah. Kita nggak tahu ini memang rusaknya rusak betul atau rusak dibuat-buat. Kita nggak tahu. Yang kita mau, ya jaringan ini harus normal. Iya, normal seperti semula. Biar tidak ada lagi yang Biar nggak ada lagi yang merasa dirugikan gitu. iya. Kalau Emma sendiri yang Emma rasakan itu gimana terkait jaringan ini selama ini? Udah gimana ya kakak? Udah rasa muak sekali ya. Muak, Kayak muak sama siapanya? ya sama ini jaringan ini. Muak Seperti sama apa ya? jaringan. Memaklumi hal yang berulang-ulang kali terjadi tuh clear ya, bisa dibilang clear. Kira-kira solusinya apa? Biar nggak terulang kembali. Ya seperti yang bincang-bincang sebelumnya itu, minimal mereka belajar dari pengalaman lah. Belajar dari pengalaman. Iya, belajar dari pengalaman. Masa itu nggak ada evaluasinya? Kira-kira misalnya terjadi yang kemarin-kemarin, ini perlu dibuat apa nih supaya stabilisasinya tidak terganggu lagi atau ditambah apa begitu. Seperti tadi yang Emma sampaikan kan provider baru, itu kan masyarakat sudah sering menyuarakan itu. Tapi kan sampai hari ini kan Belum ada. nggak terrealisasi. Nah, terus ya kalau nggak mau ada provider baru minimal harus diperkuat ya infrastrukturnya. Iya, betul. Supaya jangan terulang lagi. Jangan terulang lagi ya. Nah, ini memang masyarakat Merauke ini kan ya mau dibilang diam, ya kita juga nggak tahu, serba salah juga. Kadang di sosial media banyak yang berkuar-kuar. Nah, ini kan suka nggak suka ya, masyarakat ini harus keras dengan hal ini. Iya, betul. Bahaya kalau dia menjadi apa ya, persoalan ini menjadi sesuatu hal yang dimaklumi. Iya. Lama-lama kebiasaan. Nanti jadi kebiasaan. Jadi kadang kalau kakak perhatikan, ini bisa jadi ya lahan bisnis yang baru. Kenapa? Masyarakat sedang mengalami kesusahan terkait jaringan, misalnya Gojek dan lain-lain ya, yang pengusaha-pengusaha online. Iya, betul. Ini bisa menjadi lahan bisnis baru bagi oknum-oknum tertentu. Nah, sekarang kan kita lihat aja, kalau kita ingin mendapatkan jaringan internet yang bagus, ya kita bisa pergi ke tempat-tempat yang disediakan jaringan internet bagus dengan biayanya 1 jam 20.000 kalau nggak salah. Voucher-voucher itu ya. Nah, untuk voucher-voucher itu. Nah, ini bisa menjadi suatu kebiasaan. Bisa menjadi suatu kebiasaan dan orang yang bisa membeli voucher, ya, ekonomi menengah ke atas. Yang menyediakan voucher yang sudah pasti ekonomi atas. Yang kalangan bawah, ya mau gimana lagi ya kita pasrah aja gitu. Kalau nggak pasrah ya harus bersuara, harus keras gitu.
Kalau enggak ya, ya begitu aja, nanti tahun depan dia akan menjadi hal yang sama. Lama-lama juga mereka merasa bosan, lalu kayak ya sudahlah kayak begitu-begitu ya. Iya, Kalau bosan. dibiarkan aja gitu kan. Kan kalau persoalan jaringan itu kan, saya masih ingat yang aksi pertama itu kan kita pada waktu itu. Kalau nggak salah di tahun 2022 kan, kalau nggak salah. 2022 ya waktu itu. Sama, dengan persoalan yang sama, kajian yang sama, apa yang kita suarakan ya sampai hari ini nggak terwujud. Ya kita demo berkali-kali pun Sama saja. sama aja, kecuali apa yang kita suarakan ini sampai ke pusat. Ya. Kalau nggak sampai ke pusat, tetap sama aja. Minimal didengar oleh, kalau nggak presiden ya menteri lah, menteri yang berkaitan kan dengan persoalan jaringan. Ya kalau nggak sampai ke pusat, ya bersuara 100 kali pun ya tetap begini-begini aja gitu. Kasihan sekali ya. Ya kesian sekali, makanya sangat penting kita menyuarakan ini, paling tidak harus sampai ke pusat. Untuk akses ke sana yang bisa kita gunakan ya ketika jaringan bagus, ketika kita memiliki akses internet, ya kita perlu propagandakan ini harus sampai ke tingkat pusat. Kalau enggak bisa. Itu sih kalau menurut kakak sih kayak gitu. Atau bagaimana menurut Emma? Iya, saya setuju juga soal itu. Karena kalau dibiasakan juga nanti lama-lama, sebenarnya bagaimana ya, ini sudah provinsi loh. Minimal ya bikin masyarakat sejahtera juga begitu. Iya, Iya kan? karena kan hari ini kalau ada bahasa orang yang mengatakan bahwa "Ah, kalian ini bergantung sekali sama internet", itu keliru. Suka nggak suka, kita dituntut bahwa hari ini realitas sosial yang terjadi sekarang, media, hal-hal yang berkaitan dengan internet, itu sudah menjadi kebutuhan primer. Suka nggak suka. Kecuali kita hidup di zaman dulu. Ya kita boleh berpikir idealis, tapi kita melihat realitas sosial itu penting sekali. Sehingga tidak menguntungkan orang-orang tertentu. Kita belajar dari dulu lah, kayak di Merauke dulu kan dikuasai sama Merpati ya nggak salah. Kayak pesawat-pesawat Iya, Merpati. Merpati. Kan harga tiket lumayan mahal. Tapi kan ketika dibuka akses lain, bisa masuklah Trigana, Batik, ya, Lion. saya Jadi monopoli itu nggak bagus. Sama halnya kayak internet, kan dikuasai sama Telkomsel. Jadi Telkomsel mau tekan harganya mahal, suka nggak suka kita tetap harus ikuti. Karena nggak ada provider lain gitu. iya, Dia jaringan mati ya kita gitu ya kita pasrah aja gitu. Ya bisa disuarakan ya lewat tingkat pusat. Kalau main di tingkat daerah udah nggak bisa. ini juga sebagai tugas pemerintah ya. Tugas pemerintah. Ya kalau pemerintah daerah nggak bisa, pemerintah provinsi nggak bisa, ya langsung tembak pusat. Kalau nggak dengar sama pemerintah pusat, susah itu, berat. Atau ada hal lain yang ingin Emma sampaikan berkaitan dengan jaringan? Ya, kalau harapan saya semoga jadi internet ini segera membaik ya, akses bisa lancar kembali seperti semula, dan kejadian-kejadian seperti ini janganlah diulang kembali. Jangan terulang kembali ya. Karena ini salah satu bencana juga. Bencana ya. Ya, menurut saya bencana. Bencana yang memang susah dikendalikan. Iya. Menurut Iya. orang-orang tertentu. Kalau sudah alasannya udah force majeure, bencana alam, ya sudah. Kita mau gimana lagi?
Intinya masyarakat tahulah peristiwa yang sering berulang kali terjadi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Itu aja sih kalau dari kakak sih kayak gitu. Kalau dari saya Itu aja ya. Ya. Harapannya semoga jaringan internet cepat pulih dan jangan luka lagi begitu. iya betul. Kabel-kabelnya itu diperhatikan. Terlalu sering menyakiti ya jaringan internet ini. Betul sekali. Putus sambung lagi. Iya. Nah, itu sudah. Oke Mas, selamat malam. Malam kakak. Terima kasih atas Iya. bincang-bincangnya malam ini.